labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, segala kenikmatan dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bersama-sama mengikuti prosesi wukuf di Arafah menjelang sholat zuhur ini. Akan diawali dengan kata sambutan dari ketua kloter kita yang akan disampaikan oleh Buya Haji Afdal Ahmad. Setelah itu nanti kalau kita dengarkan khutbah wukuf Arafah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada hari ini berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf dan rangkaian ibadah haji kita. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan sesuai dengan jadwal yang diberikan di maktab. Yang pertama, kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu, selama kita di Arafah ini, bagi yang keluar tenda tidak meninggalkan identitas, harus memakai identitas. Jadi tas sandal harus pakai terus. Asal keluar tenda pakai terus, jangan sampai ditinggalkan.
identitas kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu tersesat, ada kalanya tersesat, bisa dibantu oleh petugas untuk mengantar Ibu ke dalam tenda ini kembali. Itu yang perlu kami ingatkan. Yang kedua, Bapak dan Ibu diharapkan untuk mentaati jadwal-jadwal kita. Yang pertama, nanti malam kita akan ke Musdalifah. Kita dapat jadwal di maktab kita jam 8 malam. Untuk itu segala persiapan dan perlengkapan pribadi agar disiapkan. Jam 8 malam sudah di daerah persiapan di halte bis. Kita menanti di halte bis untuk persiapan ke Musdalifah. Diharapkan antri sesuai dengan rombongan kita masing-masing. Rombongan satu berangkat, kita rombongan satu kita dulukan. Jangan rombongan dua masuk ke rombongan satu. Jangan pisah rombongan. Itu yang kita harapkan. Yang perlu saya ingatkan, identitas masing-masing kita jangan sampai ditinggalkan. Dipakai terus tas sandang itu. Jadi tersesat Bapak dan Ibu bisa. Karena memang di Arafah ini tenda kita sama. Tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya nomor tenda. Salah putar saja itu sedikit, tidak ketemu lagi tenda itu. Itu makanya identitas itu perlu. Dan kalau bisa keluar tenda jangan sendiri, ya, pakai kawan. Mau buang air kecil, ada kawan yang mendampingi. Bapak juga demikian. Diusahakan ada kawan yang mendampingi agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Itu pesan-pesan kami selaku ketua kota, mengingatkan kepada jemaah sekalian agar kita selalu mentaati dan ketentuan yang disampaikan oleh maktab kita masing-masing. Demikian saja, selanjutnya mari kita dengarkan. Untuk itu yang terakhir yang perlu kita ingatkan, selalu jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak, minimal 3 liter sehari, sebanyak-banyaknya minum air putih. Air yang kita sediakan dalam tenda ini manfaatkan, minum berapapun kebutuhannya. Memang disediakan untuk kita dalam tenda ini, manfaatkan, jaga kesehatan, vitamin-vitamin konsumsi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan khutbah hukum yang akan disampaikan oleh Pak Ilizar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk.
لا شريك لك الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah hukum yang dirahmati Allah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita selaku umat Islam yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, kita ucapkan sekali lagi, mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada arwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita semua jemaah haji berada di padang Arafah untuk melakukan wukuf. Wukuf merupakan titik yang paling pokok di dalam ibadah haji, karena tiada haji tanpa wukuf di Arafah. Wukuf dibatasi oleh tempat dan waktu. Wukuf ditentukan tempatnya harus di Arafah dan waktunya tanggal 9 Zulhijjah mulai zuhur sampai maghrib. Wukuf di Arafah dapat ditinjau dari tinjauan orang fikih atau historis, tinjauan syar'i atau ketentuan hukum Islam, maupun istiqbali atau progresif dalam perjalanan hidup manusia. Secara historis, pertemuan Adam dan Hawa yang bertempat di Arafah melambangkan titik awal dari perjalanan dan pengembangan manusia. Sedangkan secara syar'i, wukuf di Arafah tidak boleh ditinggalkan dalam manasik haji. Kemudian secara prospektif atau istiqbali mengandung makna normalisasi sifat dan martabat kemanusiaan menuju kehidupan dunia akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting sekarang, bagaimana kita mengisi dan menggunakan waktu yang sangat berkah ini untuk perbaikan diri kita, baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun bagi sebagian komunitas manusia. Ada hal-hal yang baku yang selazimnya kita lakukan dalam hukum ini, antara lain yang pertama zikir, itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ucapan, rasa, dan pikiran serta tingkah laku kita. Zikir secara lisan berarti sebanyak mungkin kita mengucapkan kalimat thayyibah guna mengendalikan rasa, pikiran, dan tingkah laku kita. Zikir dengan rasa hati ketika apa yang kita ucapkan menyentuh hati kita
yang paling dalam, dan ucapan hati kita sama dengan ucapan lisan kita. Zikir dengan pikiran, hatinya hidayah Allah, haruslah dapat mengatur dan memberi arah dari pikiran kita yang berisi logika dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, maka kita dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua produk-produk pikiran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang tertinggi sebenarnya adalah zikir dengan tingkah laku kita, dalam arti bahwa tingkah laku kita sepenuhnya terkontrol oleh 7 ajaran agama, dan kita menyadari betul apa sesungguhnya makna dari tingkah laku kita tersebut, sehingga gabungan dari aspek-aspek zikir tersebut membuahkan bahwa apa yang terjadi dan apa yang ada sebenarnya adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan dosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan pengampunan yang luar biasa besarnya dalam waktu wukuf ini. Bahkan menurut hadis Rasulullah SAW, barang siapa memohon ampun dalam wukuf di Arafah akan diampuni dosanya. Bahkan ada jenis-jenis dosa yang karena besarnya hanya diampuni oleh Allah saat wukuf di Arafah. Cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengakuan sejujurnya terhadap semua dosa-dosa yang tidak dilakukannya, dan sangat bagus apabila mampu menyebut peristiwa dosa yang pernah dilakukan dan memohon ampun atas peristiwa dosa yang disebutkan. Demikian pendapat Al-Ghazali dalam cara pengakuan dosa serta pertaubatannya. Selanjutnya yang perlu disadari, penyesalan atas dosa yang dilakukan haruslah berlanjut dengan berhentinya perbuatan dosa tersebut, dan sebagai tanda bukti berakhirnya perbuatan dosa manakala kebiasaan tersebut dosa telah berganti dengan rasa kebencian terhadap perbuatan yang pernah dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesalahan dan kezaliman, kemudian berbuat baik sebagai ganti dari kesalahan-kesalahan. Harapan terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan bersama dengan harapan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khusyuk hati seorang mukmin sebaiknya berada antara harap dan cemas. Harap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cemas terhadap dosa-dosa kita lakukan sendiri. Kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat yang akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan bersamaan dengan itu kita juga tidak boleh meremehkan kesalahan-kesalahan besar dan kecil yang kita lakukan. Sebesar-besar dosa kita masih besar lagi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekecil apapun kesalahan kita dapat menggelincirkan kita di dunia dan di akhirat. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kita kepada fitrah kemanusiaan yang sejak awal ciptaan fitrah tersebut sangat tinggi martabatnya, baik lahir maupun batin, asalul takwin. Keadaan fitrah tersebut menghidupkan kembali semua unsur-unsur kepribadian kita dan berjalan dalam keseimbangan antara hati,
akal, nafsu, panca indera, dan semua instrumen-instrumen kemanusiaan pada diri kita. Dalam keadaan fitrah, kita akan dapat melihat diri dan lingkungan kita secara jelas, bahkan dapat melihat makna dari sesuatu peristiwa. Keadaan inilah yang menciptakan kesolehan seseorang, dan kesolehan pribadi itu merupakan awal dari kesolehan sosial sebagai proses tugas amar ma'ruf nahi munkar. Dan deliberasi yang tidak seimbang dengan stabilisasi nasional dapat membuahkan kebebasan yang tidak efektif terhadap permasalahan bangsa. Belum lagi pengaruh global terhadap Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang lebih banyak menyebabkan Indonesia sebagai muara dari pengaruh luar daripada menjadi hulu atau sumber yang mempengaruhi dunia luar. Sedangkan pengaruh dari luar yang masuk ke Indonesia secara komprehensif, baik ideologi, politik, ekonomi, budaya, ketahanan, dan ketahanan nasional, belum dengan sendirinya dapat diantisipasi secara baik oleh sistem kenegaraan yang kita punya, serta ketahanan karakter masyarakat dalam mengantisipasinya. Dengan demikian, karakter bangsa secara perlahan tapi pasti, dan yang menjadi pertanyaan, kemanakah arah perubahan karakter itu apabila diukur menurut ukuran kepentingan agama dan kepentingan Indonesia. Keadaan semacam ini masih belum menghasilkan kemakmuran, keadilan, persamaan, dan kesetaraan. Rasulullah SAW mengingatkan Rasulullah SAW mengingatkan umat terhadap kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dengan sabda beliau, kemiskinan dapat mendorong manusia menuju kekufuran. Al-Ghazali menyatakan bahwa puncak kekufuran adalah kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun proses sebelumnya dimulai dari kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekufuran terhadap rahmat dan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terbentuk dari proses kemiskinan dan struktur kemiskinan karena budaya dan kemiskinan karena sifat personal. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita tinggalkan tangan kita, mudah-mudahan Allah mengijabahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang beriman dengan iman yang murni dan teguh. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang istiqomah dan mampu menegakkan pendirian yang benar kapan saja dan di mana saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan yang sempurna lahir dan batin untuk dapat menegakkan perintah-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami jemaah ini kesehatan dan kekuatan lahir dan batin untuk menyelesaikan ibadah kami
sebelum kami berakhir atau kembali di pertengahan akhir. Ingatullah, Allah ya'udu bil-'adli wal-ihsan wa yaj'alul qur'ana hana anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'murukum ma'ruf wa yanhakum 'anil munkar wa ya'murukum wassalamu alaikum wa la ilaha illallah. Alhamdulillah.